Halo para nakama dimanapun kalian berada, kali ini gue bakal membahas tentang semua dosa dari para Tenryubito yang kelakuannya benar-benar sudah di luar nalar. Disclaimer dulu, di video ini gue bakal membahas pemerintah dunia yang ada di manga One Piece. Dan pemerintah dunia One Piece adalah cerita fiksi karangan dari Eiichiro Oda. Sebelum mulai ke dalam videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Terima kasih. Sebelum membahas semua kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh para Tenryubito, gue bakal menjelaskan apa itu Tenryubito terlebih dahulu. Tenryubito atau kaum naga langit adalah sebuah sebutan untuk para bangsawan di dunia One Piece yang tinggal di Marijoa Red Line. Para Tenryubito ini adalah bangsawan paling elit yang ada di dunia One Piece, yang berarti raja dari kerajaan lain seperti Raja Riku, Raja Elizabelo, Raja Wapol itu berada di bawah mereka. Karena merupakan bangsawan yang paling elit, bisa dibilang para Tenryubito ini berada di atas hukum yang ada di dunia One Piece. Karena mereka dianggap sebagai dewa oleh para masyarakat dunia One Piece. Bahkan Rob Lucci pada chapter 907 mengatakan bahwa sudah sewajarnya Tenryubito boleh menculik Putri Shirahoshi, padahal Putri Shirahoshi termasuk ke dalam bangsawan dari kerajaan Ryugu. Lalu, mengapa para Tenryubito bisa dianggap sebagai dewa? Hal ini dikarenakan 800 tahun yang lalu, nenek moyang para Tenryubito yang berasal dari 20 kerajaan di seluruh dunia One Piece membentuk sebuah aliansi untuk berperang melawan sebuah kerajaan besar. Dan dari peperangan itu, 20 kerajaan berhasil memenangkan perang yang kemudian ke-20 kerajaan ini membentuk pemerintahan dunia One Piece yang ada sekarang. Jadi bisa dibilang setelah mereka menang, mereka membentuk sistem pemerintahan mereka sendiri yang mereka akui sendiri sebagai pemerintahan yang benar dan paling berhak di dunia One Piece. Karena Tenryubito adalah orang-orang yang membentuk pemerintahan dan menciptakan kedamaian di dunia One Piece, maka para Tenryubito dianggap sebagai dewa oleh sebagian besar manusia di dunia One Piece. Bahkan di Pulau Sabaudi pada chapter 497, karena mereka menganggap diri mereka adalah dewa, para Tenryubito memiliki pakaian khusus dan gelembung khusus karena para Tenryubito tidak ingin menghirup udara yang sama dengan rakyat jelata. Oh ya, dari 20 kerajaan tadi, hanya keluarga dari kerajaan Arabasta yang memilih untuk kembali ke kerajaan awal mereka yang ada di Arabasta. Dan para bangsawan dari kerajaan Arabasta ini tidak memilih untuk tinggal di atas Red Line. Sementara 19 kerajaan yang lain, mereka memilih untuk tinggal di atas Red Line dan meninggalkan kerajaan awal mereka. Keturunan dari 19 kerajaan inilah yang kemudian disebut sebagai Tenryubito. Namun meskipun mereka dianggap sebagai dewa, yang biasanya dewa memiliki sifat bijaksana dan sifat baik yang lain, namun para Tenryubito ini sangat tidak mencerminkan dewa dan justru kelakuannya lebih mirip iblis dibandingkan dewa itu sendiri. Menurut Papuk pada chapter 497, setiap generasinya para Tenryubito akan menjadi lebih arogan, lebih brengsek, dan lebih buruk dibandingkan generasi yang sebelumnya. Jadi semakin lama, seiring berjalannya waktu, kelakuan dari para Tenryubito akan semakin di luar nalar dan semakin sewenang-wenang. Karena banyaknya dosa para Tenryubito ini, mungkin gue bakalan kelewat beberapa hal. Jadi mari kita bahas gimana brengseknya mereka. Sering main hakim sendiri. Karena para Tenryubito menganggap diri mereka sebagai pencipta dunia dan kedamaian di dunia One Piece, para Tenryubito merasa kalau semua orang dan semua hal di dunia ini adalah milik mereka. Dengan pemikiran seperti ini, para Tenryubito bisa sesuka hati mereka dan aturan hukum yang ada di dunia One Piece tidak berpengaruh terhadap mereka. Artinya mereka kebal hukum dari hukum yang ada di dunia One Piece. Justru para Tenryubito menganggap kalau perilaku mereka adalah hukum itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 588 saat Saint Jamak bisa seenaknya menembak kapal laut milik Sabo hanya karena Sabo membentangkan bendera hitam dan lewat di depan kapal laut miliknya. Karena tindakan suka main hakim sendiri ini dan memperlakukan para manusia serta ras lain dengan sewenang-wenang, pada chapter 500 Kapten Kid mengatakan jika dunia bajak laut jauh lebih baik dibandingkan kemunafikan dan kebusukan dari para bangsawan dunia. Hal ini dikarenakan para bajak laut mengakui kalau mereka melakukan hal buruk, sedangkan para bangsawan dunia menganggap kalau perbuatan buruk mereka kepada manusia dan ras lain adalah sebuah kebenaran hanya karena alasan Tenryubito adalah pencipta dunia. Melakukan perbudakan. Tidak hanya menganggap manusia lain sebatas sampah, para Tenryubito ini juga menganggap manusia dan ras lain adalah sebuah benda atau hewan yang derajat mereka di bawah para Tenryubito. Karena menganggap manusia dan ras lain hanyalah sebuah benda, inilah alasan mengapa para Tenryubito bisa memperjualbelikan manusia dan ras lain layaknya sebuah benda. Seperti yang kita lihat pada chapter 500, di mana di chapter itu kita diperlihatkan pelelangan manusia yang dilakukan oleh para bangsawan dunia dan para Tenryubito. Karena sudah terbiasa memperjualbelikan manusia atau ras lain, pada chapter 763, Doflamingo yang masih kecil diperlihatkan sudah paham dan mengatakan ingin membeli budak, seakan-akan membeli budak sama dengan membeli benda biasa. Pada chapter 502, kita juga diperlihatkan kalau para bangsawan dunia, khususnya Tenryubito, menganggap kalau duyung dan manusia ikan adalah termasuk ke dalam jenis ikan. Karena hal inilah kami ingin dibeli oleh Saint Carlos untuk ditaruh di dalam akuarium agar bisa mengetes kecepatan renang dari duyung yang merupakan perenang tercepat di dunia One Piece. Lalu pada chapter 907
7, Saint Charles juga diperlihatkan mencoba menculik Putri Shirahoshi yang merupakan anggota kerajaan dari kerajaan Ryugu. Karena Saint Charles menganggap Shirahoshi sebagai ikan biasa dan hierarki Tenryubito yang lebih tinggi dari bangsawan kerajaan biasa, ini membuat Saint Charles berani terang-terangan menculik Putri Shirahoshi di saat sedang ada agenda referee. Tidak hanya melakukan perbudakan secara individu, pemerintah dunia One Piece juga memperbudak manusia di bawah kekuasaan mereka yang mereka gunakan untuk menjalankan program pemerintah dunia One Piece. Hal ini bisa kita lihat di jembatan Tequila Wolf, di mana para budak yang ada di jembatan tersebut adalah milik pemerintah dunia yang digunakan untuk mengerjakan proyek pembangunan jembatan Tequila Wolf. Para budak di jembatan ini terdiri dari mantan narapidana dan para warga yang berasal dari negara yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia. Artinya, negara yang tidak ikut ke dalam pemerintah dunia adalah sebuah negara kriminal yang warganya boleh diperbudak oleh pemerintah dunia. Pada chapter 524 dijelaskan kalau pembangunan jembatan ini sudah berlangsung selama 700 tahun dan dikerjakan oleh para budak selama beberapa generasi. Menurut kepala penjara, para budak sering berjatuhan pingsan dan menjadi korban dari proyek ini. Namun, mereka selalu mendapatkan penggantinya dengan mudah dari pemerintah dunia. Selain diperbudak untuk membangun sebuah jembatan, pada chapter 906 kita diperlihatkan kalau pemerintah dunia juga menggunakan budak untuk menggerakkan travelator yang ada di Marijoa. Travelator ini diciptakan agar bisa memudahkan para bangsawan dunia di sana agar tidak perlu berjalan dengan kaki mereka sendiri. Oh iya, semua budak dari para Tenryubito diberikan sebuah tanda khusus di bagian tubuh mereka. Menurut Hancock, pada chapter 521, tanda ini memiliki arti cakar naga yang mencengkeram langit. Dengan diberikan tanda ini, maka orang tersebut sudah bukan manusia dan sudah menjadi barang properti milik para naga langit yang tidak boleh ada seorang pun yang berani mencoba untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, untuk meminimalisir para budak yang kabur, para budak nantinya akan dipasang kalung khusus yang akan meledak jika mereka mencoba melepaskan kalung tersebut secara paksa tanpa menggunakan kuncinya. Melakukan turnamen perburuan manusia di sebuah pulau. Turnamen perburuan manusia adalah sebuah turnamen atau lomba eksklusif yang hanya diikuti oleh para Tenryubito. Adapun tujuan dari turnamen ini hanyalah untuk menjadi hiburan bagi para Tenryubito. Pada chapter 1095 dijelaskan kalau turnamen ini diadakan 3 tahun sekali dan akan dilaksanakan di sebuah pulau yang tidak tergabung dengan pemerintah dunia. Di turnamen ini selama 3 minggu, para Tenryubito akan terus mengejar para warga pribumi selama siang dan malam untuk mengumpulkan poin dengan mengalahkan para warga di pulau tersebut. Sejauh ini di dalam manga, satu-satunya turnamen yang ditunjukkan adalah turnamen yang ada di Pulau God Valley. Alasan Pulau God Valley dipilih menjadi tempat turnamen perburuan adalah karena para Tenryubito tersinggung dengan nama pulau itu yang dinamai dengan nama Lembah Dewa. Padahal pulau itu hanya diisi oleh manusia biasa. Oh iya, selain untuk kesenangan para Tenryubito, tujuan lain dari diadakannya turnamen ini adalah untuk merebut sumber daya alam dari suatu pulau agar bisa dikuasai oleh pemerintah dunia. Dan kemungkinan besar ras mata 3 yang sekarang langka, ras Bakenir yang memiliki darah raksasa, dan juga ras Lunarian yang dulu tinggal di atas Red Line adalah salah satu korban yang tempat tinggal mereka dulu sempat dijadikan tempat turnamen perburuan ras yang dilakukan oleh para Tenryubito, sehingga 3 ras ini menjadi langka di dunia One Piece. Menutupi sejarah dunia. Dengan semua kejahatan yang dilakukan pemerintah dunia, namun mereka diharuskan untuk menjaga image bahwa pemerintah dunia adalah pemerintahan yang adil, maka para bangsawan itu akan mengendalikan media dan menutupi semua kejahatan dengan narasi yang sudah mereka tentukan. Seperti yang diperlihatkan pada chapter 394 ketika pemerintah dunia membuat narasi bahwa sejarawan Ohara ingin membangkitkan pemusnah massal yang bisa menghancurkan dunia. Dan dengan alasan ini, pemerintah dunia memberikan perintah Buster Call untuk mengeksekusi para sejarawan tersebut sekaligus menghancurkan Pulau Ohara dari dunia One Piece. Lalu pada chapter 1096, kita juga dijelaskan kalau pemerintah dunia selalu menutupi sejarah kegiatan turnamen perburuan mereka di sebuah pulau yang mereka lakukan 3 tahun sekali. Bahkan penghapusan Pulau Lulusia pada chapter 1089 yang menggunakan Mother Flame juga ditutupi oleh pemerintah dunia demi bisa menjaga image bahwa mereka adalah pemerintahan yang adil dan baik. Namun sayangnya, hilangnya Pulau Lulusia justru disebarkan oleh Dr. Vegapunk melalui siaran langsungnya. Selain menutupi semua tindakan arogan mereka dengan narasi buatan, pemerintah dunia One Piece juga menetapkan bahwa mempelajari Void Century adalah sebuah kejahatan besar dan mereka yang mempelajarinya akan dianggap sebagai kriminal yang mengancam kedamaian di dunia One Piece. Hal ini dilakukan demi menutupi sejarah 900 tahun yang lalu sebelum terciptanya pemerintah dunia. Pada chapter 1123, Dr. Vegapunk mengatakan kalau dirinya merasa semakin dalam ia mempelajari sejarah pemerintah dunia, dia semakin mengetahui kegelapan yang disembunyikan oleh mereka, yaitu sebuah fakta gelap yang tidak pernah Dr. Vegapunk bayangkan ada di dunia One Piece.
Dengan semua kebrengsekan ini, tentunya para warga tidak akan terima dan benci dengan para Tenryubito. Namun sayangnya, mereka tidak bisa melawan dan hanya bisa pasrah karena para Tenryubito ini memiliki angkatan laut dan juga agensi Perpol yang bisa mereka gunakan untuk menindas dan menghadapi rakyat biasa. Oh ya, karena di depan Tenryubito, para warga terlihat penurut dan menghormati mereka karena takut. Inilah alasan mengapa para Tenryubito tidak menyadari kebencian dari warga biasa yang ada di dunia One Piece. Karena tidak mengetahui kebencian masyarakat dunia inilah, keluarga Doflamingo berani turun meninggalkan gelar bangsawannya dan tinggal sederhana. Namun sayangnya mereka tidak tahu jika mereka akan diburu dan dijadikan pelampiasan oleh warga dunia yang sudah menaruh dendam pada para Tenryubito dan pemerintah dunia yang sudah sewenang-wenang. Dan karena status mereka yang sudah bukan bangsawan, ini membuat para warga bisa melampiaskan amarah mereka tanpa perlu khawatir atau takut dikejar oleh admiral dan agensi Perpol. Sekali lagi, yang gue bahas di video ini itu pemerintah dunia One Piece guys. Dan ini semua hanya fiksi karangan dari Eiichiro Oda. Kalau ada kesamaan situasi atau nama dan sebagainya, itu cuma kebetulan semata. Lagian gak mungkin juga sih ada kejahatan seperti yang dilakukan oleh para Tenryubito yang ada di dunia nyata. Ya kan? Ya nggak sih? Sekian video dari gue. Jika ada yang kurang atau salah, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Terima kasih.